Jokowi memberi izin ekspor pasir laut. Iya guys, pasir kita boleh nih untuk diekspor. Bentar, emangnya nggak ngerusak lingkungan ya? Nah itu dia masalahnya. Udah 20 tahun ini ekspor pasir pantai dilarang, sekarang diizinkan lagi. Kok bisa ya? Pertimbangannya apa aja deh? Simak ulasan selengkapnya bersama aku Mela, hanya di Geoleh Pro Kontra. Pada tanggal 15 Mei lalu, Presiden Jokowi menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi laut. Katanya sih tujuannya itu untuk pemulihan lingkungan. Tapi masalahnya ada pasal yang meregulasi ekspor pasir laut yang mana implikasinya ekspor pasir laut itu akan merusak ekosistem laut. Ekspor pasir laut emang bisa ya? Bisa, pasir laut tuh bisa dijual, bisa ditambang, dikeruk, diangkut, dan dijual ke luar negeri. Penambangan pasir tuh bisa bikin air laut jadi keruh sehingga terumbu karang dan ekosistem laut itu bakalan rusak. Selain itu, permukaan air laut juga bakalan naik dan kontur dasar laut bakalan berubah. Hal itu akan mempengaruhi pola arus dan gelombang laut, dan risikonya pulau-pulau kecil terancam cepat tenggelam. Bukan cuma ekosistem laut, tapi penduduk pesisir yang menggantungkan hidupnya dari tangkapan laut, para nelayannya ini akan terdampak juga dong. Secara ekosistem lautnya jelek, populasi tangkapan laut menurun, hence hasil tangkapan nelayan juga bakal turun. Makanya dulu tuh tahun 2003 terbit surat keputusan bersama sejumlah menteri yang tujuannya supaya pulau-pulau kecil di Kepulauan Riau nggak tenggelam akibat aktivitas penambangan pasir di sana. Tepatnya melalui surat keputusan Memperindak nomor 117 tahun 2003 tentang penghentian sementara ekspor pasir laut. Nah terus buat apa dong ini diizinin lagi? Curiga cuma buat cari cuan ya nggak sih? Ya abisnya buat apa lagi? Dilansir dari laman Instagram @greenpeace.id, dampak tambang pasir laut tuh akan berkepanjangan meskipun aktivitas tambangnya udah berhenti. Contohnya ekosistem laut di Pulau Kodingareng, Makassar, Sulawesi Selatan. Kalau kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung, masalah utamanya tuh bukan ekspor pasir lautnya, tapi problem sedimentasi laut. Jadi sedimentasinya nih yang diambil, endapannya itu. Nah, tapi terus mau dibawa kemana? Katanya sih apakah untuk di dalam negeri atau untuk ekspor akan diatur lebih lanjut. Tapi padahal kan di PP nomor 26 tahun 2023 itu pasal 9 dan pasal 15 tercantum regulasi tentang sedimentasi laut yang termasuk juga ekspor pasir. Gimana sih ini? Tapi katanya sebelum pengambilan keputusan itu, Jokowi udah melihat pengkajian mendalam yang dilakukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri SDM, dan kementerian terkait. Terus katanya Menteri KKP mau buat peraturan menteri yang ngatur PP ini secara mendetil seperti mengenai daerah mana yang boleh dikeruk, mana yang enggak. Lanjut kata Pramono Anung, katanya sedimentasi laut ini kalau nggak dikeruk bakal mengganggu biota laut seperti terumbu karang. Dan katanya juga selama ini kan pengelolaan pasir laut nih belum ada aturannya nih. Jadinya malah dicolongin orang pasir kita. Ya kalau gitu mendingan kita yang ambil dan negara yang ambil untung gitu. Nah, padahal kalau gitu kasusnya ya kalau misalnya pasir kita dicuri, ya usut dong pencuri pasirnya. Terus ditindak gitu, bukan jadi ya udah kita aja nih yang merusak lingkungan laut dengan atau jual pasir gitu, atau kita pakai pokoknya kita yang keruk pasirnya daripada orang yang ngambil dan ngerusak gitu. Lah padahal kan kita punya opsi untuk dijaga aja gitu, ya nggak sih? Harusnya solusinya ya penegakan hukum atas pencurian pasir laut, bukan kita yang jadi nambang pasir laut. Ini mah rasanya kayak lagi dibego-begoin aja. Protes soal izin ekspor pasir yang dibuka lagi setelah 20 tahun nggak diizinin tuh emang sas banget. Sekretaris Jenderal Kiara, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan, Susan Herawati mengatakan alasan pemerintah membuka ekspor pasir laut ini mengada-ngada dan terkesan tidak jujur. Susan menuturkan pemerintah selama ini berdalih bahwa penyelundupan pasir laut marak terjadi sehingga Presiden Joko Widodo menerbitkan peraturan pemerintah PP nomor 26 tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut pada 15 Mei lalu. Tapi kalau kita lihat lagi, narasi yang dibangun adalah pemanfaatan sedimentasi laut untuk material pembangunan reklamasi. Selain itu hingga saat ini pemerintah tidak kunjung menjawab secara gamblang apa landasan penerbitan PP tersebut. Susan sih curiganya ada pelaku-pelaku yang ingin dilindungi negara karena memang pengawasan terhadap kasus pengelolaan sumber daya alam tuh masih lemah.
Tapi ada juga nih yang menilai bahwa Singapura adalah pihak yang paling diuntungkan dari diizinkannya ekspor pasir laut. Direktur Center of Energy and Resources Indonesia atau disingkat SERI, Yusri Usman menilai Singapura adalah negara yang paling diuntungkan dari kebijakan ekspor pasir laut Indonesia. Dia berujar reklamasi Singapura saat ini sangat membutuhkan banyak pasir laut dari Indonesia karena kualitas pasir di Indonesia itu sangat baik. Sebab beberapa negara yang mengekspor pasir ke Singapura itu udah stop ekspornya. Katanya kebutuhan total pasir laut untuk kebutuhan reklamasi Singapura hingga tahun 2030 adalah sekitar 4 miliar kubik. Begitu kata Yusri melalui keterangannya kepada Tempo hari Selasa 6 Juni 2023. Adapun dia menyebut harga kontrak Johor Bahru ke Jurong Town Corporation sekitar 15 dolar Singapura per meter kubik. Sedangkan pasir dari Vietnam harganya sekitar 35 dolar Singapura hingga 38 US dollar per meter kubik FOB Singapura. Jika dibandingkan dari sisi kualitas pasir, dia menjelaskan jarak supply dan harga jual yang didapatkan Singapura dari Indonesia udah pasti lebih baik. Karena itu, menurutnya dapat dipastikan Singapura pasti akan milih pasir laut dari Kepulauan Riau dibandingkan dari Vietnam, Kamboja, Myanmar, Thailand, dan Filipina. Organisasi aktivis lingkungan, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau disingkat WALHI, dan juga Greenpeace menolak peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut yang dikeluarkan Presiden Jokowi dengan alasan pertama, Greenpeace dan WALHI tidak menemukan adanya data ataupun fakta bahwa sedimentasi pasir laut mengganggu aktivitas pelayaran. Kedua, Greenpeace dan WALHI juga tidak melihat ada alasan valid mengapa pengerukan pasir laut harus dilakukan. Ketiga, keduanya menilai kebijakan ini hanya akan merusak lingkungan laut dan merugikan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan pengambilan pasir. Keempat, Greenpeace dan WALHI khawatir kebijakan tersebut akan menghilangkan pulau-pulau kecil. Kelima, sanksi yang diberikan dalam aturan tersebut tidak membuat jera dan justru menguntungkan segelintir pihak. Afdillah selaku juru kampanye Laut Greenpeace Indonesia menegaskan bahwa Greenpeace menolak PP tersebut dan turunan UU Ciptaker dan Minerba atau apapun yang memberikan karpet merah ke beberapa pihak. Dan Afdillah juga menegaskan bahwa WALHI dan Greenpeace tidak dilibatkan dalam tim kajian PP nomor 26 itu seperti yang diklaim Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Terus apa ya motif yang disembunyikan di sini? Menurut kalian apa nih motifnya tiba-tiba ekspor pasir laut jadi diizinin? Tulis kolom komentar ya. Makasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Geolife ya. Aku Mela mohon pamit, dadah.